Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasno Agusyah dari Prodi S1 Pendidikan Agama Islam Stit Al-Urwatul Wusqa, Jombang. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester atau UAS dari Bapak Solimin selaku dosen pengampu tafsir amali pada semester kali ini. Sebelumnya, tafsir amali adalah menafsirkan Al-Quran dengan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir amali sendiri yaitu tafsirnya diciptakan oleh Abah Jombang, yaitu Abah Yakub Hussein, selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa dan juga pendiri Stit Al-Urwatul Wusqa, Jombang. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tafsir amali tersebut, yaitu dari Al-Quran surah Ibrahim ayat 34 juz 13. Sebelumnya, mari kita buka video ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan membacakan Al-Qurannya ya, ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa antum, dan dia telah memberikan kepadamu min kulli, dari tiap-tiap, masa'altumuhu, apa yang kamu mohon kepadanya. Wa in, dan jika, ta'uddu, kamu menghitung, nikmatallahi, nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia, ladzalumun, itu sangat zolim, kafarun, dan sangat ingkar kepada nikmat Allah. Artinya yaitu, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tafsir amali atau tafsir yang dapat kita ambil dari diri yaitu yang pertama apa? Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Ya, berarti kita yakini bahwa Allah itu telah memberikan
segala sesuatu yang kita mohon kepadanya itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita mohon kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah itu telah memberikan semuanya atau sesuatu permohonan kita itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ingin meminta sesuatu, ya kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita dalam hal kekurangan apapun itu, kita mintalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya nanti Allah akan memberikan apa yang kita mohon. Janganlah kita pergi ke selain Allah dengan pergi ke dukun misalkan. Misalkan kita kurang melakukan jualan, ya kemudian kurang ini penghasilannya kurang, maka ada yang kurang, dan kita meminta pergi ke dukun. Janganlah seperti itu, tapi kita mohon kepada Allah dan kita yakini bahwa saya pasti Allah akan memberikan apa yang kita mohon. Itu jangan pergi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, di sini nikmat Allah dia juga sangat banyak. Misalkan nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak. Janganlah kita menghitungnya, tidak akan cukup. Jangan sedikit-sedikit kita hitung nikmatnya kurang segininya telah diberikan ini berapa. Jangan. Saya nikmat hidup, kesehatan juga pasti bakal nikmatnya dan sebagainya. Misalkan kita terapkan dalam diri kita, yaitu contohnya nanti iman kesehatan. Sehat itu sebenarnya kelihatan sepele ya, tapi bila kita yakini bahwa sehat itu banyak nikmatnya, sehat juga sehat tubuh, sehat mata, telinga, mulut, itu semua juga termasuk kesehatan. Nah, oleh karena kita gini, janganlah kita menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada diri kita. Karena nikmat itu juga sangat banyak diberikan Allah kepada kita, sangat banyak ya. Jadi itu kita yakini bahwa yang pertama kita yakini bahwa Allah pasti akan memberikan segala satunya kita mohon tadi. Kemudian yang kedua, janganlah kita pernah menghitung nikmat yang telah Allah berikan pada kita di firman dan lain sebagainya. Kemudian sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang kita sebut yaitu janganlah kita ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ingkar seperti ya, misalkan contohnya kita telah diberikan suatu kenikmatan kesehatan, kemudian kita semena-mena menggunakan kesehatan ini, misalkan untuk mencuri, untuk melakukan hal kejelekan, kejahatan, itu jangan ya. Itu masuk perbuatan ingkar kepada Allah. Seperti tadi, misalkan kita kekurangan, misalkan tadi jualan tadi ya, hal jualan, terus kita misal kekurangan, terus kita minta ke dukun. Nah, hal ini juga termasuk perbuatan ingkar kepada Allah. Nah, janganlah kita berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Begitu. Terus janganlah kita mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita gunakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita ini dengan sebaik mungkin, dengan melakukan hal kebaikan, dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan sholat, selalu zikir kepada Allah, ya, terus melakukan hal baik. Itu termasuk cara kita
salah satu ya beberapa cara kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita masing-masing gitu. Diri kita, tapi tanpa juga diri saya gitu ya. Misalkan saya mentang-mentang dikasih nikmat badan, nikmat kayaknya apa, badan bagus gitu ya, pamerin ke depan cewek-cewek, pamerin ke depan orang-orang. Nah itu jangan seperti itu. Misalkan nikmat itu kita syukuri, kita alhamdulillah gitu, punya badan bagus gitu ya, jangan dipamer-pamerin. Pertama-tama badan bagus kita pamerin, itu tidak bagus gitu. Jangan seperti itu. Kita harus balas rendah hati, mensyukuri apa yang kita dapat gitu. Selalu merendah diri dan selalu ingat kepada Allah. Selalu zikir ya, zikir, karena zikir kan artinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu zikir, selalu ingat Allah dimanapun dan kapanpun. Selalu ingat bahwa nikmat yang telah diberikan Allah itu adalah sesuatu hal yang bagus, sesuatu yang sangat limpah. Dan apabila kita memohon, selalu ingat kepada Allah, mohonlah sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah meminta sesuatu itu ke selain Allah. Karena itu masuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya jelaskan, saya tunaikan dalam menyelesaikan tugas tafsir amali kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sangat menerima sekali kritikan dan masukan dari semua orang maupun dosen pengampu saya untuk kedepannya biar saya lebih bagus atau lebih menguasai materi atau yang lain sebagainya. Istilah soto mustaqim. Sekian dari saya, tentang tugas tafsir amali. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.